Ini jawab salamnya mantap karena sudah ada amunisi bakso. Kamu piagi bakso dari mandap sampun dipun tambah jahe. Tambah kepiang mulai sing boten keburu sinten iki. Insya Allah kaosnya pun kopus banget. Sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita menghormati para alim ulama, para kiai, ustaz, sepuh, ibu sepuh, para toga dan Thomas. Toga menikah tokoh agama, Thomas menikah tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling tepat kita ucapkan pada malam hari ini selain Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah taksih paring nikmat ingkang kathah, sehingga Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih izinkan kita untuk bertemu dalam suatu majelis yang baik, majelis halal bihalal, keluarga besar RT 3 RW 12 Perut Puri Tuk Songo, Kelurahan Cacaban, Kota Magelang. Insya Allah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jika ada di antara warga RT 3 RW 12 yang tidak rawuh karena sakit, kita doakan semoga segera Allah angkat penyakitnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan sekaligus uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan doa syafaatnya kelak yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu sunnah ketika sesama muslim bertemu di bulan Syawal adalah mengucapkan atau membacakan suatu doa. Doa yang kita bacakan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnahnya. Itu merupakan doa. Artinya adalah semoga Allah menerima amal kami, amal panjenengan sedanten. Mengapa demikian? Karena kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Harapannya adalah ibadah siang kita, ibadah di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita saling mendoakan dengan membacakan doa tadi. Tetapi di Indonesia, tadi Pak RW ngendiko bahwa ini adalah budaya asli Indonesia nih. Di Amerika nggak ada halal bihalal. Ditambah dengan kegiatan ataupun ucapan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Tetapi secara ajaran Islam, meminta maaf atas kesalahan itu tidak perlu ditunda sampai tahun depan. Ketika kita ada salah, afdolnya adalah langsung meminta maaf. Kenapa demikian? Karena umur manusia tidak ada yang tahu.
Takutnya kita ngede-ngede sok ning jaluk ngapura pas halal bihalal wae. Tekan gone urung ketemu halal bihalal wis kabudut dening Allah Subhanahu wa taala. Dan afdal meminta maaf adalah dengan menyebutkan kesalahan yang kita perbuat. Ini yang berat. Kalau sekedar mohon maaf lahir batin itu gampang. Tetapi menyebutkan kesalahan yang kita perbuat itu adalah hal yang sangat sulit. Contohnya, Pak, Bu, nyuwun sewu, kula bagi nyuwun pangapunten, saya mohon maaf karena dulu saya pernah menggosipkan Bapak, Ibu seperti ini. Itu sulit. Tetapi insya Allah kalau kita minta maaf dari hati yang paling dalam, ikhlas karena Allah, Allah pun akan memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Para Bapak, Ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Syawal. Tepatnya kita berada di tanggal 7 Syawal. Syawal menika artinya adalah peningkatan. Yang meningkat apa? Harusnya adalah setelah kita dididik oleh Allah selama 30 hari di bulan Ramadan, yang meningkat adalah kualitas ibadah kita. Sholatnya tetap berjamaah di masjid, tadarusnya tetap rutin setiap hari, sedekah juga dirutinkan. Tetapi faktanya bulan Syawal artinya peningkatan, kondisi yang asli terjadi penurunan. Yang meningkat adalah berat badan. Gitu aja. Saya kemarin Syawal hari ketiga kempal kalian sederek dari luar kota. Tak cepatnya timbangan digital. Taknya nimbang ya Mbak, ya Mbak. Sebelum nimbang tak sebutkan terakhir nimbang berapa. Ternyata hari ketiga Syawal rata-rata naik 3 kilo. Artinya apa? Satu hari Syawal nambah 1 kilo. Itu nek limpre hitung kilo kurang lebih 7 kilo benar itu. Itu adalah faktanya. Yang meningkat adalah berat badan. Sedangkan hari pertama Syawal ibadah sudah mengalami penurunan. Contoh, kita sibuk silaturahmi ke sana kemari, tetapi lupa untuk menjaga sholat berjamaahnya. Terbukti masjid-masjid, musola-musola yang ketika Ramadan itu penuh sesak. Ketika Syawal hari pertama, azan betul-betul. Mau akhirnya kayak badan. Saat itu terjadi itu, kelihatan kok ramai itu. Mau akhirnya kayak badan. Itu terjadi seperti itu. Bahkan saya juga mulai miris ketika Ramadan itu maghrib jamaah penuh, subuh penuh, isya tambah tarawih penuh, zuhur asar lumayan. Itu ketika Ramadan. Sekarang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar podo sepi. Kadang di pulau itu di betul ada pulau komat, pulau imami yang pulau tekan salam dewean sebulan ada mungkin. Itu fakta seperti itu. Jadi Syawal yang harusnya meningkat justru malah menurun. Mari kita jaga agar ibadah kita tetap stabil. Nah, kita akan flashback ke belakang sesaat. Di awal Ramadan dulu, setiap penceramah, setiap ustadz pasti membacakan sebuah ayat
yang Bapak Ibu insya Allah hafal semuanya. Surat Al-Baqarah 183 tentang diwajibkannya puasa Ramadan dan agar kita menjadi apa selesai puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kenapa kita berpuasa Ramadan? Karena Allah memanggil kita dengan panggilan sayang. Yang diminta puasa itu tidak semua manusia, namun tiang-tiang ingkang beriman. Insya Allah kita termasuk ke dalam kategori orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa, sehingga kita tahu hukum puasa adalah wajib, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ujung dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mohon sewu, Bapak Ibu kraos bukan? Bapak Ibu merasa tidak kondisi takwanya itu sedang naik atau sedang turun? Bisa merasakan tidak? Ada indikatornya tidak? Kalau baterai HP kan ada prosentasenya. Jadi ketika HP sudah mulai lowbat, kita mencari charger, mencari colokan terdekat agar HP-nya tidak mati, tetap bisa untuk komunikasi. Tapi ketika takwa kita dalam kondisi yang kurang bagus, Bapak Ibu merasa tidak? Bisa merasakan tidak? Agak sulit ketika Bapak Ibu tidak paham indikator takwa. Nah, akan saya sampaikan, harapan kita semua yang hadir ketika berpuasa adalah ingin setelah Syawal menjadi orang yang bertakwa. Pernah saya sampaikan di Masjid Darussalam tercinta ini, takwa itu kata-kata yang sangat magic kalau saya bilang, sangat ajaib. Apapun yang melekat dengan takwa itu menjadi istimewa, harganya menjadi meningkat, nilainya menjadi tambah. Contoh, baju yang saya pakai ini konon katanya baju takwa. Ibaratnya saya orang yang tidak pernah ibadah, orang yang jarang sholat sekalipun, tapi saya memakai baju takwa, maka image saya menjadi orang yang solih secara tampak luarnya. Itu baru baju yang melekat di badan saya. Pernah juga saya sampaikan dulu, tahu yang kosong, tahu pong yang digoreng dadakan itu harganya cuma Rp500. Kenapa? Tengahnya kosong. Tapi kalau tahunya itu paket, diisi dengan gilingan daging, digoreng menggunakan telur, menjadi tahu takwa, harganya jauh meningkat. Itu baru tahu yang dikasih nama takwa. Nah, manusia yang bergelar takwa utawi mutakin itu adalah predikat tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri takwa mereka wonten gansal. Ada 5 indikator takwa di dalam Al-Quran. Bapak Ibu nanti dapat melihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, dan 5. Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, dan 5. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam yang tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Siapa mereka? Ada di ayat yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Bapak Ibu pitados sekalian, gaib pitados. Gaib menika apa Bapak Ibu? Gaib menika adalah segala sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita. Tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita sentuh dengan tangan dan kulit kita. Meskipun tidak terlihat, tetapi kita yakin adanya. Itu adalah gaib. Gaib yang pertama yang kita harus imani adalah Sang Pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pitados dengan eksistensi Allah. Pitados. Kok bisa Pak? Padahal belum pernah ketemu dengan Allah. Karena kita melihat dari ciptaan Allah, alam semesta, dunia seisinya, manusia, termasuk semuanya adalah ciptaan Allah. Kita percaya adanya pencipta karena ada hasil ciptaannya. Dengan beriman kepada Allah, artinya adalah hidup kita akan kita lakukan dengan penuh kehati-hatian. Bahwa tidak ada satupun tindakan kita yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang kita lakukan di kala ramai, terlebih di kala sepi. Jadi wong apik ning ngarepe wong akeh iki gampang. Jika menjadi orang baik di depan banyak orang itu gampang. Tetapi menjadi orang yang tetap baik ketika sepi itu tantangan yang tersendiri. Sulit. Orang cenderung memamerkan kebaikannya di depan orang lain. Tapi ketika sendiri orang akan tergoda untuk berbuat yang tidak baik. Maka yang pertama dengan beriman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah, hidup kita akan kita lakukan dengan penuh kehati-hatian karena kita yakin kehidupan kita ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ciri takwa yang pertama. Nuwun sewu, apakah Bapak Ibu sudah merasa memenuhi kriteria yang pertama? Hidupnya penuh dengan kehati-hatian? Belum, insya Allah akan segera. Yang merasa belum, semoga akan segera berubah menjadi lebih baik. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Masjid Darussalam ini yang menjadi tempat ibadah umat Islam di wilayah Purwokerto Solo ini merupakan tempat ibadah. Kita sholat berjamaah di sini. Ketika azan berkumandang, kita ambil air wudhu, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid dulu mungkin, kemudian bersama imam kita takbir hingga salam. Itu waktunya kirang langkung namung gansal menit. Sholat wajib itu rata-rata berapa menit? 5 menit. 5 menit sholat menit. Kalau kusuk gak 5 menit? Boten. Sholat 5 menit, kusuk orang nganti 5 menit. Kadang setengah menit, tergantung pikiran nih.
Maka sebenarnya orang sholat itu harusnya apa? Meletakkan beban pikiran dunia sebelum takbir kita lakukan. Nek Bapak Ibu sholat kok mikir gawean, mikir yang sedang dikerjakan sebelum sholat, jadinya tidak akan khusyuk. Terlebih ibu rumah tangga itu kan repot kadang-kadang, kerjaannya tidak pernah berhenti. Ibu rumah tangga itu 24 jam pekerjaannya, makanya biar cepat nyambi nyemplung ke tempe kalau takbir baru kuliah isra karuan. Kira-kira nek goreng tempe kalau takbir ketika sholat mikir tempe dan takbir, mikir tempe. Dari itu nek golek barang hilang anggur takbir kelingan. Ya kuncine hilang anggur takbir olah jebul mau ning kono. Itu terbukti seperti itu. Namun dan 1 menit tapi khusyuknya tidak sampai 5 menit. Cepat sekali waktunya. Nah, mendirikan sholat menikah waktu pun jauh lebih panjang dan jauh lebih berat. Tapi afdolnya melaksanakan sholat dulu sebagai pokok kewajiban kita, baru mendirikan sholat. Bedanya sudah pernah saya sampaikan juga, ini akan kembali. Mendirikan sholat artinya adalah menerapkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti sing berhak sombong kuwi namung Gusti Allah. Menungso iku cilik lemah, ora iso apa-apa, ora berhak duwe sifat sombong. Sugih banggane titipan, ora berhak sombong. Pangkat jabatan titipan sementara, ora berhak sombong. Bagus ayu ning sementara, ora berhak sombong. Ketika kita sadar Allah yang Maha Besar, maka hidup kita akan senantiasa rendah hati. Tidak akan ada sifat sombong di hati kita. Berikutnya apa? Ketika kita bersedekah, tangan ketemu tangan di dada atau di perut ini, kita mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti kita akan di posisi itu. Apa? Meninggal dunia. Nuwun sewu Bapak Ibu, jujur nih, yakin boten taksih kepanggih kalian Ramadan yang akan datang. Ada yang yakin? Kalau saya nggak berani bilang yakin loh. Karena yang namanya usia itu sudah ada garisnya, sudah ada ketentuan dari Allah, maka kita hanya melaksanakan hidup kita saja. Ibaratnya setelah ini meninggal pun itu haknya Allah sepenuhnya. Kita nggak boleh protes. Yang namanya ajal tidak bisa diajukan, nggak bisa ditunda. Kali ini. Maka ketika Allah berikan kita umur, kita diberikan oleh Allah kehidupan, manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Caranya beribadah. Maka nek kelingan mati, yang golek sangune mati. Napa kanthi ibadah itu? Salate dijogo. Kalau uang yang berbuat sih ape, enteng tangan ketulung tonggo tanggane seperti itu. Ingat mati seperti itu, golek sangune mati. Ini kan semuanya jabatannya sama, camat semua ini, calon mati semua. Jadi berjuang berlomba untuk mencari bekal kehidupan yang akan datang. Berikutnya apa lagi? Selama sholat kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dari takbir hingga salam, ketika membaca surat-surat pendek, ketika membaca Al-Fatihah, membaca doa rukuk, i'tidal, sujud, semuanya adalah bacaan-bacaan yang baik. Penerapannya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, lisan kita harus dijaga agar tidak mengeluarkan kata-kata yang
Maka saya pribadi punya prinsip yang Rasulullah contohkan. Ketika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Maka diamnya kita bukan karena apa-apa, tapi karena takut nek ngomong ngarani atine si krungu. Ini hati-hati. Maka kita harus selektif betul terhadap kata-kata yang kita keluarkan. Usahakan betul kata-kata yang kita keluarkan mengandung manfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Setiap kata yang kita ucapkan menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Hal seperti ini tidak bisa instan, tapi butuh proses latihan. Dulu ketika usia masih muda belia, lisan saya agak-agak lepas kendali. Nek ngomong celak-celuk sak metu-metune. Semakin bertambah usia, semakin belajar agama, semakin selektif terhadap kata-kata yang saya ucapkan. Tapi hati-hati, zaman sekarang mungkin lisannya diam, tapi jari-jarinya nggak bisa diam. Lisan kita diganti dengan jari jemari yang mengetikkan kalimat yang kita upload di media sosial. Nuwun sewu, ini bukan masalah politik ya. Selama kemarin pilpres itu kan medsos panas, gitu. Ada pendukung A, B, dan C. Mereka saling klaim bahwa jagoannya yang paling baik. Bahkan tidak jarang saling menjelekkan calon yang lainnya. Akhirnya apa? Podo-podo Indonesia musuh. Jadi jari kita pun harus dikendalikan. Seperti tadi, saya itu ada ide untuk menulis sebuah kalimat di wall Facebook saya. Sudah saya tulis, tinggal saya upload saja. Setelah saya pikir-pikir, wah, nek tak upload geger. Akhirnya apa? Saya hapus, tidak diri saya upload. Itu contohnya. Berpikir tentang resiko sebelum kita bertindak. Maka lisan kita harus dijaga. Contoh berikutnya apa lagi? Tentang dirikan sholat, peka terhadap lingkungan. Ini keluarga besar RT 3, RW 12 contoh yang bagus. Kompak luar biasa. Karena apa? Menerapkan ajaran sholat peduli terhadap lingkungan. Tadi ditukarkan video piknik bareng, luar biasa. Kalau pengen dijak kapan-kapan. Bagian kamu diburuk. Luar biasa itu. Tanda bahwa warga RT 3 RW 12 rukun. Ini yang paling penting. Tidak perlu membedakan agama, membedakan suku, membedakan apapun. Yang penting sama-sama warga RT 3 RW 12 rukun. Biar menjadi RT percontohan di Bulu-Buri bersama, luar biasa. Itu ciri-ciri yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Nuwun sewu, Bapak Ibu selama ini fokusnya baru melaksanakan sholat atau sudah mendirikan sholat? Penting sholat atau berpikir caranya bersolat aku udah diuang apa? Nah itu penting. Mulai sekarang yang belum begitu seperti itu berubah. Bersolat kudu dadi wong sing luwih apik. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Nek wis salat dan wong apik berarti salate bener. Nek wis salat kok urung apik berarti salate durung bener. Itu yang perlu kita perhatikan. Berikutnya ciri takwa yang nomor 3 adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan sebagian harta
yang Allah berikan kepada kita kepada orang yang membutuhkan. Artinya apa? Bersedekah. Bahwa harta yang kita terima dari Allah tidak sepenuhnya milik kita. Ada sebahagian menjadi milik orang yang membutuhkan. Yang repot adalah kita tidak berpikir seperti itu. Iki aku golek duit, gue keringatku, iki aku kabeh. Ini yang bahaya. Ingat, dari sekian persen itu ada yang menjadi hak orang lain. Maka Islam mengajarkan adanya zakat. Ketika Ramadan kemarin di penghujungnya tanggal 28, 29, 30 sebelum sholat Id 1 Syawal itu kita membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu afdolnya menggunakan bahan makanan pokok, bukan dengan uang. Kalau dengan uang ada yang mengatakan tidak sah dan masih pro kontra itu. Bahkan takaran berasnya pun ada berbagai macam pendapat. Wonten ingkang kali setengah kilo, wonten ingkang 2,7, wonten ingkang 3 kilo, macam-macam. Yang paling aman di 3 kilo yang paling aman. Lebih pun tidak apa-apa. Nah, selain zakat fitrah, ada juga zakat mal, zakat harta. Kemarin di kampung Wonggosari ketika saya ngisi kuliah subuh terakhir, setelah saya selesai tausiah, diadakan pembagian zakat mal. Jadi seluruh warga kampung yang sudah membayarkan zakatnya, uangnya dikumpulkan, dibagikan kepada yang berhak. Kemarin terkumpul sejumlah 19 juta, dibagikan untuk hampir seluruh warga RT dan RW yang membutuhkan. Rata nih loh. Tapi uniknya, ketika diinfokan ada pembagian zakat mal, masjid tidak bisa menampung jamaah karena ada iming-imingnya. Besok dibagi zakat mal, itu masjidnya Masya Allah penuh sekali. Padahal biasanya seperti itu. Jadi ingat, kita ke masjid bukan karena iming-iming oleh hadiah uang lagi, tapi karena dari hati, yang itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, sedekah harian itu juga kita perlu jaga. Nuwun sewu, ketika Bapak Ibu jalan-jalan di tempat umum, kok melihat seseorang, hati kita terketuk untuk memberikan sedekah, itu jangan ditunda. Kenapa? Itu adalah hidayah dari Allah. Karena yakin saja ketika Bapak Ibu sedekah, hartanya tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Banyak kisah tentang dahsyatnya sedekah. Bahkan ketika kita ada masalah yang berat, sedekah untuk mendapatkan solusi jalan keluar. Tapi kadang realitanya sedekah menikot gampil anggenipun diucapkan, angel anggenipun dilakoni. Suatu ketika ada kejadian, kita tinggal punya uang 50.000, pas di dompet selembar-lembarnya 50.000. Ketemu sama seseorang yang membutuhkan uang 50.000. Kira-kira Bapak Ibu akan menyerahkan uang itu untuk orang tersebut atau kita tahan untuk diri kita? Secara manusiawi pasti akan ditahan untuk diri kita. Kenapa? Kita khawatir nek diminta keke, aku buat setelah opo begitu. Akan berbeda ketika Bapak Ibu ikhlas memberikan yang 50.000 itu, ganti yang berkali-kali lipat. Kalau boten namun ngomong, pun membuktikan berkali, saya itu dahsyatnya sedekah. Tapi ingat, ganti sedekah dari Allah itu tidak selalu berwujud uang cash. Nggak sedekah 2.000,
gantinya 4.000, lagi seneng. Sedekah 10.000, gantinya 20.000, seneng. Tidak seperti itu. Gantinya rezeki dari Allah tidak hanya berwujud materi, tapi apa? Imateri. Misal diparingi sehat, diparingi umur panjang yang manfaat, diparingi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diparingi putra putri yang solih. Itu rezeki yang luar biasa. Coba kadang manusia berpikir bahwa rezeki itu adalah uang, padahal tidak seperti itu. Tidak munafik orang hidup pasti butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Uang dapat memberi kebahagiaan? Tidak. Kebahagiaan itu datangnya dari hati. Saya kemarin pergi ke Jogja, silaturahmi di rumah di sawah yang kedua bersama keluarga dan ibu saya. Di tengah perjalanan ada satu keluarga kecil bapak ibu naik motor sedang istirahat di pinggir jalan. Mereka parkir motor, duduk di bawah sambil ngemil. Senyumnya bahagia luar biasa. Kita naik mobil, artinya apa? Belum tentu yang naik mobil bisa sebahagia yang naik motor. Kenapa? Bahagia itu dari hati. Bagaimana cara kita mensyukuri? Numpak mobil, kalau numpak motor, logikanya bahagia yang naik mobil, tapi itu bukan jaminan. Bahagia itu datangnya dari hati dan bagaimana cara kita mensyukuri. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah, lajeng ciri-ciri takwa ingkang ketiga adalah ulaika ala hudan min rabbihim, yaitu waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Bulan Ramadan kemarin adalah bulannya Al-Quran ini. Tadarus itu hampir tiap malam gak berhenti. Pertanyaannya, Syawal pertama apakah masih ada yang tadarus atau sehari ini lagi kasih orang keluarga lontong? Keluarga lontong omor. Tadarusnya sebagai rijal. Itu contoh yang real. Padahal Allah didik kita 1 bulan penuh agar akrab dengan Al-Quran. Maka eman-eman pun digeblek 1 bulan kok ranono hasilnya. Maka beriman kepada Al-Quran artinya adalah kita yakin Al-Quran tersebut dapat memberikan keselamatan bagi kita, dengan catatan bukan dijimat. Kan kadang wonten gitu, Quran disimpen kanthi pripun dengan keyakinan Quran kuwi ngei keselamatan. Itu cara yang salah. Quran tersebut akan memberikan kita keselamatan jika kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pernah saya sampaikan rumusnya itu ada 7M. Tak tambah 7M sekarang biar banyak sekalian. Agar Bapak Ibu adik-adik akrab kalian Al-Quran, rumusnya 7M. M yang pertama, mengambil Al-Quran. Lah kok mengambil? Lah wong kadang Bapak Ibu gadah Quran ngambil aja gak bisa kok. Gitu? Gitu. Kira-kira sering lupa ngambil Quran? Iya. Kenapa? Sibuk lah, gak ada waktu lah, capek lah, pasti ada alasan. Kalau M yang pertama sudah bisa mengambil Al-Quran, M yang kedua apa? Membuka. M yang kedua itu membuka. Nek sampun M yang kedua, M yang ketiga membaca.
Nek bacanya dari bagus dia sinau membaca Al-Quran yang baik. Iqra ada, ummi ada, banyak metode yang bagus-bagus juga. Membaca pun harus dengan ilmunya, bukan asal cepat tetapi ilmunya harus benar. Namanya apa? Tajwid itu hukum pengucapan antar kata. Ketika bunyi ini ketemu ini maka dibaca dengan hukum apa? Namanya tajwid. Ada lagi namanya makhrajul huruf. Bagaimana huruf dikeluarkan? Bedanya ha sama ha. Bedanya bo sama bo itu beda. Maka Al-Quran itu menjadi syafaat ketika kita membacanya dengan tartil, bukan dengan kebut-kebutan. Ya, dibaca dengan hukum yang benar, tidak perlu cepat-cepat. Insya Allah di kiamat nanti Al-Quran menjadi syafaat penolong bagi kita di hari kiamat. Yang keempat apa? Membaca artinya. Arabipun sambut, dipun laos artinya agar kita tahu isinya apa. Yang kelima, nek pun dilaos artinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Yang keenam apa? Menghafalkan. Nah ini kita harus memotivasi diri untuk menghafalkan Al-Quran. Jujur mawon ini bapak-bapak bapak ini ingkang sampun hafal juz 30. Nah, namung juz 30. Karena pria itu harus siap menjadi imam. Bukan imam pun juga berat, ada syaratnya. Bahkan ketika imam itu membaca Al-Fatihah yang tidak benar, maka jamaahnya pun bisa jadi sholatnya tidak sah. Makanya berat jadi imam itu. Orang asal hafal tapi harus benar-benar gitu. Juz 30. Tidak ada kata terlambat. Saran-saran kita menghafalkan juz 30. Jangan sampai anggap jatah ngimami sing diwaca ning 30. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Terus ya inna andalan. Gitu? Nah, menghafalkan. Yang ketujuh yang terakhir adalah mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Ini yang penting. Jadi 7M, mengambil, membuka, membaca, mempelajari isinya, menerapkan, menghafalkan, dan mendakwahkan. Bicara masalah dakwah menika boten tugas para ustaz, para kiai kemawon boten. Bapak ibu yang mengaku beragama Islam itu wajib berdakwah dengan kemampuan masing-masing. Saya diberikan Allah kesempatan untuk dakwah dengan lisan. Tapi tidak semua orang mampu berbicara di depan umum. Konten sing nyambut mawon bener gimana? Angger ditunjuk kon maju nyambut berbagai konten. Kalau nanti diundang wonten salah setunggal sekolah Islam terpadu di Magelang. Diundang di SDIT di Kota Magelang. Untuk apa? Memberikan pelatihan public speaking bagi siapa? Ustadz-ustadzahnya. Ternyata Bapak Ibu, guru yang biasa berbicara di depan kelas, saya berikan teori public speaking, praktek niku ngewel. Kertasnya berat semua. Kenapa? Ternyata susah ya baca. Iya. Apapun kalau diberikan ilmu awalnya susah, tapi hasilnya akan jadi bagus. Tidak semua orang mampu berbicara di depan umum. Ini butuh
ilmu yang cukup rumit juga sebenarnya. Ketika Bapak Ibu tidak mau berbicara di depan umum, monggo bisa dengan tulisan, nulis kok iso, yang paling afdol dengan tindakan. Artinya dakwahnya dengan mencerminkan isi Al-Quran lewat perbuatan kita sehari-hari. Jadi apapun perbuatan kita adalah cermin dari isi Al-Quran. Itu sudah paling bagus. Jadi bukan orang yang jargoni, iso ujar ora iso lakoni, gajah dibanggoni, iso khotbah ning ora iso lakoni. Itu tantangan buat saya sendiri, saya merasa bahwa beban terberat bagi seorang penceramah adalah melakukan apa yang dia sampaikan. Itu paling berat, saya setuju. Maka sebagai penceramah harus konsekuen. Iso ngomong ya iso lakoni. Jangan sampai Tony Booster wakon dulu ya bos bentar. Wah itu bahaya lagi benar. Pakai ngapusi ini bahaya. Nah, wah kakek apalagi benar. Dan kakek bahaya lagi benar. Dan ciri-ciri yang terakhir dari takwa tadi adalah wabil akhiratihum yuqinun. Kita percaya, yakin akan adanya hari akhirat atau kiamat. Kita hidup ini Bapak Ibu hanya sementara paling kalau kita ikut standarnya Rasulullah usia berapa sih? 63. Yang sudah banyak bonusnya alhamdulillah. Masih diberi yuswa panjang 81 tahun, sehat walafiat, hidupnya penuh manfaat. Alhamdulillah, menjadi motivasi bagi yang muda, yang sepuh aja semangat, senang ojo nanti kalah semangat. Itu kita boleh iri terhadap orang yang ibadahnya luar biasa. Kita boleh iri. Wah, kayak kok sholat jamaah terus, aku bisa. Itu iri yang boleh. Nah, masalah harta benda kita nggak boleh iri, kanan saja. Jadi kalau masalah harta dunia, kita tidak boleh lihat ke atas, kita lihatnya ke bawah. Kalau masalah ibadah kita boleh iri. Saya selalu setiap habis sholat mendoakan orang tua saya, ya Allah, berikanlah orang tua saya umur panjang, kesehatan, dan usia yang penuh manfaat untuk beribadah kepadamu. Itu setelah sholat selalu saya doakan untuk orang tua saya kandung dan mertua saya. Kenapa? Anak itu tidak bisa lepas dari doanya orang tua. Maka yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua. Karena apa? Mereka adalah pemegang pintu, pemegang kunci pintu surga, khususnya ibu. Kalau ibu sudah jauh itu tidak bisa mengatakan tidak, harus sebiko jauh. Saya selalu menunda kegiatan saya atau membatalkan bahkan ketika ibu sudah memanggil nama saya. Artinya apa? Kalau ibu memanggil saya, Allah berikan saya kesempatan untuk berbakti kepada ibu. Eman-eman kalau masih punya orang tua kok disia-siakan. Itu kenapa orang yang dari luar kota mudik ke kampung halaman karena ingin bertemu dengan orang tua. Cuma kadang tidak semua anak yang di luar kota bisa pulang pas hari Lebaran. Harap maklum mungkin karena kesibukannya. Sekarang bisa digantikan sementara lewat video call sudah bisa. Teknologi luar biasa sekarang kita bisa video call. Zaman dulu pakai apa? Nggak bisa. Jadi kita yakin adanya akhirat,
hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat. Maka Allah ngendika wonten Al-Quran bahwa kita ini hidup di dunia, tujuan Allah menciptakan kita namun kangge ibadah. Bapak Ibu hari ini berkumpul adalah sebagai ibadah. Bapak Ibu kerja ketika pagi hingga sore sebagai ibadah untuk memenuhi nafkah keluarga. Seorang ibu bekerja di rumah, membersihkan rumah, menyetrika, mencuci, ngopeni putra-putrane, ngopeni garwane, diniatkan ibadah itu sarana untuk menggapai surganya Allah. Maka tugas kita namun ibadah. Adik-adik pun sinau dengan serius juga sebagai niatan untuk ibadah. Jadi tugas pokok ibadah yang 5 waktu dijaga, plus semua tindakan diawali dengan basmalah, insya Allah nilainya ibadah. Bapak tadi dahar bakso membaca basmalah menggunakan tangan kanan selesai alhamdulillah pun ibadah. Bakso menjadi mriki kok dugi boleh jahe, unjuk jahe bismillah, rambut alhamdulillah.